Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Badia Raja Hermanto Siregar. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 3 tahun 2021, mana pada malam hari ini saya akan menyampaikan rancangan aksi perubahan saya, yaitu dengan judul optimalisasi pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri kepada para pelaku usaha ekspor melalui sistem informasi, diseminasi dan edukasi Free Trade Agreement atau disingkat dengan SIDEVITA. Dan sebelum saya memaparkan tugas saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Helena Sembiring dan juga kepada Ibu Susi Harahap, di mana telah menyampaikan materi kepada kami peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, materi rancangan aksi perubahan, dan kiranya materi-materi tersebut bisa kami implementasikan di dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari. Dan berikutnya saya akan lanjutkan pemaparan saya, yang pertama adalah struktur dinas saya, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Itu terdapat pada Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, di mana struktur organisasinya terdapat kepala dinas, dan di bawah kepala dinas ada sekretaris dinas sebagai TU, dan juga ada 5 kepala bidang, yaitu bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang UKM, dan bidang pengawasan. Sedangkan saya sendiri berada di bawah bidang perdagangan, yaitu di seksi perdagangan luar negeri, dan ada juga seksi yang lain, yaitu seksi perdagangan dalam negeri dan seksi pemasaran. Adapun fungsi yang bermasalah pada seksi perdagangan luar negeri yang saya coba ambil, yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri. Isu aktualnya adalah kurangnya daya saing produk lokal di pasar global. Dan yang menjadi latar belakang atau yang melatar belakangi isu aktual tersebut adalah yang pertama, indeks daya saing global atau Global Competitiveness Index tahun 2019, di mana Indonesia itu hanya menempati peringkat 50. Tuh. Dan itu kalah bersaing dengan negara tetangga kita, Malaysia, yang di peringkat 27, dan juga dengan Singapura yang ada di peringkat 1. Kemudian yang kedua itu berdasarkan realisasi ekspor melalui DKI Jakarta tahun 2018, 2019, dan 2020 itu mengalami penurunan, cenderung mengalami penurunan, yaitu di tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 0,86% dari tahun 2018. Begitu pula di tahun 2020 mengalami penurunan sekitar 0,68% dari tahun 2019. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan SKA juga masih kurang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ekspor, di mana di tahun 2018, 2019, dan 2020 bila dibandingkan dengan realisasi ekspor melalui DKI Jakarta berdasarkan data BPS, realisasi ekspor menggunakan SKA itu hanya sekitar 65,69% dari total selama 3 tahun. Oleh karena itulah yang melatar belakangi, yang menjadi indikasi bahwa tusi pembinaan dan pengembangan perdagangan luar negeri bermasalah dengan isu aktualnya, yaitu kurangnya daya saing produk lokal di pasar global. Dan adapun analisis masalahnya, masalah utama yang pertama adalah kurangnya pengetahuan. Masalah utamanya adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku usaha tentang peluang usaha di luar negeri.
Setelah dianalisa lagi, kita dapatkan masalah pokok, di mana masalah pokoknya adalah kurang tersedianya media penyebaran informasi yang cepat dan mudah diakses tentang peluang usaha di luar negeri. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah masalah pokok itu juga dianalisa lebih dalam lagi, ditemukanlah sebuah gagasan perubahan, yaitu sistem informasi, diseminasi, dan edukasi Free Trade Agreement atau SIDEVITA. Jadi gagasan perubahan di sini yaitu pembangunan atau pembuatan sebuah sistem informasi yang berguna untuk menyebarkan informasi dan memberikan edukasi kepada para pelaku usaha yang dinamakan dengan SIDEVITA. Dan inovasi atau teknologi yang dicoba digali di sini adalah teknologinya itu memberikan nilai tambah, di mana dengan teknologi meningkatkan kinerja dari OPD, yaitu meningkatkan kinerja dari Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Kemudian inovasi ini juga memiliki unsur kebaruan, yaitu merubah metode penyampaian informasi dari yang sebelumnya melalui cara manual, misalnya dengan sosialisasi, dan sekarang hanya diumumkan di dalam website. Dan kemudian yang ketiga adalah bisa direplikasi, dalam arti apabila teknologi ini nanti akan digunakan oleh unit-unit lainnya, itu dapat ditiru dan diduplikasikan. Kemudian yang keempat adalah dapat diterapkan secara berkelanjutan. Jadi teknologi ini, inovasi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan dan juga dapat dikembangkan dan diintegrasikan dengan teknologi-teknologi yang lain. Dan yang kelima, yang terakhir, itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Dan kemudian manfaat dari inovasi ini yang menggunakan teknologi ini adalah yang pertama itu untuk individu, untuk saya sendiri itu mempermudahkan kami di OPD untuk melaksanakan tugas, kemudian meningkatkan kapasitas kepemimpinan dari diri saya. Dan secara organisasi itu dapat meningkatkan kinerja dari organisasi dan juga tersedianya dukungan pelaksanaan tugas bagi organisasi. Dan bagi stakeholder, di mana stakeholder di sini salah satunya adalah pelaku usaha ekspor, yaitu tersedianya informasi yang mudah diakses. Terus kemudian manfaat yang kedua adalah tersedianya informasi tanpa batas waktu karena bisa diakses kapanpun. Dan yang ketiga adalah tersedianya peluang menambah wawasan bagi para pelaku usaha ekspor tersebut. Dan adapun bisnis proses yang saya coba sampaikan di sini, yaitu bisnis proses sebelum aksi perubahan itu menggunakan metode sosialisasi pada umumnya, yaitu OPD menyusun anggaran pelaksanaan sosialisasi ataupun anggaran untuk pencetakan banner, leaflet maupun brosur. Kemudian setelah anggarannya ada, tim OPD akan melaksanakan sosialisasi dan melaksanakan pencetakan dan menyebarkannya. Kemudian peserta sosialisasi juga biasanya jumlahnya terbatas. Begitu pula dengan jumlah brosur atau leaflet atau banner yang dicetak jumlahnya terbatas. Sehingga informasi yang diterima oleh peserta itu hanya adalah untuk peserta-peserta yang mengikuti sosialisasi tersebut atau dengan jumlah yang terbatas. Kemudian juga waktunya pun pasti terbatas karena biasanya waktunya juga tidak terlalu lama. Dan setelah adanya proses perubahan ini diharapkan nantinya setelah ada perubahan ini nantinya itu informasi itu akan mudah diterima oleh para pelaku usaha. Kemudian informasi itu akan lebih cepat disebar, lebih mempermudah pekerjaan dari OPD untuk menyebarkan informasi. Dan kemudian juga informasi ini dapat diakses sepanjang waktu karena ini online 24/7. Dan kemudian informasi ini juga yang melalui aplikasi atau website ini akan memiliki jangkauan penyebaran informasi yang lebih luas dibandingkan dengan sosialisasi. Inilah bisnis proses yang saya coba gali. Dan berikutnya saya akan coba sampaikan tahapan kegiatan itu nanti akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama jangka pendek, yaitu 2-3 bulan pelaksanaannya, di mana dalam 2-3 bulan ini, dalam jangka pendek ini kami baru membuat yang namanya sistem informasi lokal atau mandiri atau dalam baru berbentuk aplikasi. Kemudian jangka menengahnya itu
waktunya 4 sampai 6 bulan, di mana sistem informasi ini akan diintegrasikan dengan sistem informasi internal pada OPD. Dan selanjutnya jangka panjangnya itu jangka waktunya itu juga 4 sampai 6 bulan, di mana nantinya ke depannya sistem informasi ini akan kami kembangkan untuk bisa berbasis Android. Dan pengendalian mutu yang coba dilakukan nanti menggunakan jangka waktu milestone, seperti tadi saya sampaikan ada 3 jangka waktu juga, ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian penerapan standar operasional prosedur, di mana standar operasional prosedur juga akan dibuat sesuai dengan kebutuhan, dan itu yang akan menjadi pengendalian mutu bagi pelaksanaan aksi perubahan ini, dan juga pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan. Jadi setiap tahapan kegiatan yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang itu nanti akan dimonitor setiap waktu dan akan dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya. Dan pemanfaatan sumber daya organisasi ada 3, yaitu SDM, anggaran, dan juga sarana dan prasarana dan peralatan. Untuk sumber daya ada beberapa tim, yaitu yang pertama pasti mentor sebagai pembina saya di OPD, kemudian saya sendiri sebagai ketua tim, dan saya di sini membagi atas 2 Pokja, yaitu Pokja 1 dan Pokja 2. Pokja 1 itu untuk administrasi, pekerjaan-pekerjaan administrasi, dan Pokja 2 itu untuk pekerjaan-pekerjaan teknis. Dan terkait anggaran yang saya coba untuk dianggarkan itu kurang lebih berkisar sebesar Rp22.565.014, di mana anggaran ini digunakan untuk membayar tenaga ahli dan juga keperluan-keperluan secara administrasi dari kegiatan rencana aksi perubahan ini, pembuatan si Devita ini. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana dan peralatan digunakan, yaitu ada komputer, ada printer, ada ATK, dan juga yang pastinya adalah peralatan perlengkapan sistem informasi atau internet. Dan peta stakeholder yang saya coba buat di sini dibagi atas 2, yaitu internal dan eksternal, di mana internal itu di lingkup dinas OPD saya, yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian di lingkup eksternal itu ada Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Kementerian Perdagangan Luar Negeri. Kemudian ada Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia, itu juga di Kementerian Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, dan juga ada Dinas Kominfotik, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, yang ada kaitannya nanti dengan integrasi sistem, dan juga terakhir di sisi eksternal adalah tenaga ahli yang nanti akan membantu saya untuk membuat sistem informasi ini. Dan berdasarkan peta stakeholders, saya coba menempatkan promoters itu adalah kepala dinas, PPK UKM, kemudian kepala bidang perdagangan sebagai mentor saya sendiri kepala seksi perdagangan luar negeri, itu juga promoters, dan kemudian juga Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor. Dan yang pada defenders, di mana memiliki pengaruh yang kecil tetapi dia mempunyai ketertarikan yang tinggi, yaitu Balai Besar Pendidikan Pelatihan Ekspor Indonesia, kemudian Kepala Seksi Pemasaran, Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri, dan pelaku usaha ekspor. Sedangkan untuk latens, di mana pengaruhnya tinggi tetapi interestnya rendah, ketertarikan rendah, yaitu Diskom Infotik dan tenaga ahli sistem informasi. Sedangkan apatetik sendiri itu menurut analisa saya itu tidak ada apatetik pada kegiatan ini. Dan ini adalah identifikasi kendala, resiko, dan strategi untuk mengatasi, di mana potensi kendala atau masalah yang mungkin timbul, kemudian resikonya seperti apa, dan strategi mengatasinya seperti apa.
Yang pertama itu adalah tim efektif internal dinas tidak fokus, di mana resikonya itu tahapan rencana aksi perubahan itu tidak akan berjalan sesuai dengan rencana, dan strategi untuk mengatasinya adalah menyusun pembagian tugas yang jelas. Dan yang kedua adalah tim efektif yang berasal dari eksternal dinas juga itu kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana aksi perubahan ini, yang menyebabkan resikonya adalah tidak dapat terlaksana dengan baik. Dan strateginya adalah memantau atau mengendalikan secara berkala, memastikan setiap proses tahapan itu berjalan sesuai jadwal. Dan potensi kendala yang ketiga adalah keengganan pegawai untuk melakukan pemutahiran konten terhadap kesepakatan perdagangan luar negeri. Jadi ini kan sifatnya terus berkelanjutan. Nah, dan diperlukan update. Nah, disinilah mungkin nanti akan terjadi masalah keengganan untuk mengupdate-nya. Nah, resikonya adalah informasi pada sistem informasi itu yang dibangun tidak akurat. Dan strategi untuk mengatasinya adalah menetapkan pegawai yang bertanggung jawab terhadap pemutahiran konten melalui penetapan kepala dinas. Dan potensi kendala yang keempat atau potensi masalah yang keempat adalah adanya ego sektoral dari masing-masing instansi terkait terhadap proses pembangunan sistem informasi ini. Risikonya adalah tidak terlaksana sesuai dengan jadwal. Strateginya itu melibatkan instansi terkait dari awal pertengahan sampai akhir dari pembuatan sistem ini. Dan potensi kendala yang kelima adalah kapasitas sistem informasi yang kurang memadai, seperti server misalnya atau internet itu. Nah, di mana resikonya itu sistem informasi tidak dapat diakses, menyebabkan terhambatnya penyebaran informasi. Dan strateginya adalah berkolaborasi dengan pihak terkait untuk penggunaan server yang berkapasitas lebih besar. Itulah identifikasi kendala, resiko, dan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada, yang kemungkinan timbul. Dan demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi saya pribadi, dan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.